Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita curahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ilma sebagai moderator di kesempatan BBM kali ini yang membahas mata kuliah pengantar diferensial elementer oleh pemateri Kak Syamsul dari Matematika 2021. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Izin mengingatkan ya teman-teman dan pemateri bahwa waktu yang disediakan yaitu 1,5 jam. Oke, langsung aja dipersilakan untuk Kak Syamsul untuk dimulai. Baik, Mbak. Apakah sudah kelihatan? Halo? Udah. Sudah kelihatan apa belum? Kok belum ya? Udah kok. Betul. Maaf, soalnya nggak bisa on cam gara-gara laptopnya emang nggak bisa on kamera. Kalau untuk persiapan UTS-nya, karena tahun kemarin itu aku dengar nggak ada UTS, langsung UAS, PDE, jadi aku berkaca dari UTS tahun-tahun sebelumnya, dari mulai 2013 sama 2014, 2015 sama 2016. Dan ternyata tak cek soal-soal UTS tahun lalu itu ternyata ngambil di modul semua, di contoh soal semua, baik dari soal nomor 1 sampai nomor berapa, sekitar 6 soal, itu ngambil dari soal di buku semua. Seperti tahun 2013 itu pembahasannya, soal-soalnya itu ngambil dari soal-soal yang ada di modul, soal-soal yang diberikan contoh di modul. Terus kalau yang 2015 itu juga mengambil dari soal yang di modul, jadi kita pakai cara yang di modul. Tapi biasanya di modul itu kurang lengkap caranya, makanya di sini aku mulai ngerjain secara rinci pembahasan soalnya. Di sini aku ngasih contoh soal-soal yang ada, karena tahun kemarin itu langsung UAS, jadi cuma ngambil soal yang sekiranya itu memang masuk materi yang akan diujikan pas UTS nanti. Soal UAS yang 2021 ini, yang pertama itu karena langsung soal UAS yang aku lihat yang termasuk salah satu contoh soalnya yang masuk nanti yang di UTS kan, itu yang pertama soal tentang turunan seperti biasa, persamaan diferensial biasa, yaitu ya aksen plus 2 sin 2px sama dengan 0. Nah, ini ditanyain bagaimana cara menyelesaikan PDE-nya gitu. Karena oke, lanjut ya. Aku ngambil 3 soal aja dari soal UAS tahun 3 soal yang sekiranya itu kemungkinan masuk pas UTS nanti. Itu yang pertama soal yang ya aksen plus 2 sin 2px sama dengan 0. Itu cara ngejawabnya yang pertama itu kita ubah dulu cara modul menjadi dy per dx, di mana turunan y itu sama halnya dengan dy per dx yang plus 2 sin 2px sama dengan 0. Nah, itu nanti kamu jadi kemudian setelah dijadikan seperti dy per dx itu kemudian kita integralkan terhadap x, karena di sini itu penyebutnya terhadap x, terhadap
penyebutnya dx, berarti kita integralkan terhadap x supaya dx hilang, sehingga terhadap x itu nanti ketemu jadi integral dy karena dx-nya itu udah selesai. Terus integral di 2 sin 2px itu kita integralkan juga. Terus integral dari 0 itu konstanta. Jadi integral dari 0 itu konstanta. Terus integral dari dy itu sendiri karena di sini itu koefisiennya 1, berarti integral dari 1 dy itu hasilnya y. Terus plus 2 min terus integral dari c itu hasilnya cos. Terus karena di sini ada imbuhannya ada koefisien dari x-nya itu yaitu 2, berarti tinggal integral dari sin itu min cos, jadi beda sama turunan. Kalau turunan dari sin itu kan cos, tapi kalau integral dari sin itu cos. Terus di sini min 1/2p, jadi kalau misalkan integral sin ax itu hasilnya menjadi min 1/a cos ax gitu. Terus 2 dikalikan min setengah min 1/2p cos 2px sama dengan konstanta. Jadi jangan lupa konstantanya juga di sebelah kanan. Terus itu ini dikalikan y min 1/p cos 2px sama dengan c sama dengan konstanta. Terus hasilnya menjadi y sama dengan cos 2px per p plus c. Jadi persamaan PDE yang diinginkan itu y sama dengan gitu. Jadi sampai sini udah selesai. Terus untuk yang soal nomor 2 ini yang berhubungan dengan semacam Euler, yang E itu yang nomor 2 itu aku nyambil contoh soal UAS 2021 kemarin yang sekiranya masih masuk materi. Itu y aksen plus ix xe pangkat min x kuadrat per 2 sama dengan 0. Perhatikan bahwa itu y aksennya kita ubah jadi dy per dx supaya kita memudahkan untuk mengintegralkan. Karena caranya supaya kita menghilangkan turunan itu supaya menghilangkan turunan menjadi semula itu menjadi diintegralkan. Jadi aksen ini berubah di dy per dx. Jangan lupa min x kuadrat per 2 sama dengan 0. Karena di sini penyebutnya itu dx, berarti integralkan terhadap x. Sehingga kalau kita integralkan, kemudian integralkan terhadap x, sehingga akan didapat integral dy yaitu karena integral dx-nya ini udah habis, integral dy plus 2 dikalikan integral 2 dikalikan integral kok 2 ya. Bentar. Ini enggak ada. Ini enggak ada duanya ya. Karena integral xx kita integralin ini y plus xe pangkat min x kuadrat per dx sama dengan c. Nah, ini kita hitung satu-satu. Ini kita hitung gimana caranya. Kita kembali dari kalkulus 1 kemarin, kalkulus 2 juga diajarin tentang integral parsial. Bukan tentang integral parsial, tentang permisalan. Di sini perhatikan bahwa integral xe kita hitung satu-satu. Misalkan, jadi kita misalkan dulu pangkat dari Euler-nya itu u. Sehingga kalau kita turunin du per dx sama dengan min setengah, karena pangkatnya derajatnya itu 2 jadi min setengah, bukan derajatnya 2 jadi 2x, turunan dari x kuadrat itu 2x, berarti min setengah dikalikan 2x itu hasilnya min x, terus hasilnya berarti dx-nya itu min du per x. Nah, dari sini kita langsung ubah bentuk integral misalnya, dimisalin, berarti integral xe pangkat u, terus dikalikan karena dx-nya itu sama dengan min du per x, menjadi min du per x, sehingga menghasilkan integral min integral e pangkat Euler du. Ingat, integral dari Euler ini punya aturannya sendiri. Jadi tidak sama kayak integral biasanya, rumus integral biasanya, makanya punya aturan sendiri. Terus kalau integral dari e pangkat u du asalkan di sini sama yang didiferensialkan sama yang diintegralkan, pangkatnya itu sama menghasilkan tetap. Jadi tetap hasilnya min Euler pangkat u plus t. Di sini nilai u-nya itu pangkat min x kuadrat per 2 dari awal. Nah, setelah selesai mengerjakan yang integral yang mau kita selesaikan pertama kali, kita langsung substitusiin jadi y plus 2, bukan y. Jadi
hasilnya menjadi Y plus min E pangkat X kuadrat per 2 karena udah ketemu hasilnya sama dengan C, tetap C-nya kita ikut menjadi C, nggak apa-apa, atau nanti bisa plus C1 nggak apa-apa, tapi karena yang di kanan udah ada konstanta, berarti yang di sebelah kiri nggak usah ada konstanta, sehingga menghasilkan Y sama dengan min-nya menjadi plus E pangkat min X kuadrat per 2. Jadi sampai sini udah benar. Jadi untuk menyederhanakan PDE itu persamaan diferensial yang diberikan itu yaitu dengan cara supaya nanti Y-nya itu sama dengan berapa gitu. Terus yang soal ketiga yang aku cari bentuk yang integral trigonometri. Perhatikan bahwa ini sama kayak yang pertama, kita ubah dy per dx karena sin itu turunan pertama, dy per dx sama dengan 4e pangkat min x cos x. Ini kita integralkan dulu terhadap x sehingga akan didapat, kalau integralkan itu ini karena di sini penyebutnya dx berarti diintegralkan terhadap x. Berarti nanti dx-nya ini menjadi hilang. Integral dy sama dengan 4 dikalikan integral, karena ini juga diintegralkan juga, karena kalau ruas kiri diintegralkan berarti ruas kanan juga diintegralkan. Sehingga 4 dikalikan integral e pangkat min x cos x dx. Terus kemudian integral dari dy itu sendiri karena di sini 1 berarti hasilnya yes dengan 4 dikalikan integral. Nah, di sini titik fokusnya itu kita mencari nilai-nilainya ini. Nah, satu-satunya cara supaya kita mudah mengintegralkannya, mencari nilai integralnya itu dengan cara parsial. Misalkan bahwa integral ini, misalkan itu kita misalkan dulu cara kan U-nya itu sama dengan cos X. Nah, terus dv-nya karena bentuknya integral parsial itu bentuknya integral U dv itu sama dengan UV min V integral VDU. Nah, di sini kita misalkan dulu U-nya itu apa, dv-nya itu apa. dv sama dengan E pangkat min X dx, karena di sini ada E pangkat min X, terus sehingga akan didapat du per dx-nya turunan dari U-nya berapa? Turunan dari du per dx, turunan dari cos X itu sendiri min sin X. Terus ini kalau kita ubah jadi, kalau kita integralkan, ini akan menjadi dv karena integral dari dv itu v, terus integral dari Euler sendiri itu tetap sama, min e pangkat min x, karena kalau kita cari nilai v-nya berapa gitu, v berapa gitu supaya kita turunin itu jadi e pangkat min x dx, ternyata v ketemu min e pangkat min x. Nah, dari sini langsung kita ubah, kita masuk ke ranah pembahasan yang parsial, integral parsialnya. Dengan demikian turunan parsial. Dengan demikian, integral e pangkat min x cos x dx itu kalau kita ubah langsung UV min integral VDU. Nah, di sini UV punya itu cos x, terus V-nya kita dapatkan min e pangkat min x, terus integral V, V-nya kita dapat min e pangkat min x, terus DU-nya kita dapat min sin x dx. Nah, habis ini min e pangkat min x cos x min integral e pangkat min x sin x dx. Nah, habis ini kita harus pakai parsial lagi karena di sini cara ngitungnya ini itu sama, kita pakai cara parsial lagi sama kayak yang awal. Ini kan sama kayak yang integral e pangkat min x cos x dx, tapi beda trigon. Sedangkan di sini sin x yang awal itu cos x. Jadi kita hitung lagi sama kayak yang cara yang pertama. Kita misalkan dulu U-nya itu apa, terus dv-nya apa. U-nya itu sama dengan sin x, dv-nya tetap sama kayak yang awal, ketemu nanti du turunan dari sin x itu cos x, turunan terus integral dari dv-nya itu v, integral dari e pangkat min x dx itu hasilnya min e pangkat x. Terus nanti kalian langsung substitusiin aja, masukin ke perhitungan parsialnya. U-nya itu sin x, terus V-nya itu min E pangkat min X, terus min integral min E, V-nya itu min E pangkat min X cos X dx, terus ketemu nanti min E pangkat min X sin X plus integral E pangkat min X cos X dx. Terus habis itu kita substitusiin ke yang tadi ketemu di sini. Ini kan integral E pangkat min X cos X, berarti sama dengan
dengan min E pangkat min X cos X dikurangi, kan sama kayak, kan tadi kesimpulan awalnya kayak gini. Kita nilai ini kita udah dapat, berarti kita langsung masukin aja min E pangkat X, terus nanti ketemu, karena minus udah kita ganti, minusnya ketemu minus, jadi jadi plus E pangkat X sin X ini menjadi minus tetap, terus minus dikalikan integral itu jadi minus integralnya. Ini menjadi yang belakang ini sama ini kan sama kan, berarti kita pindah ke depan nggak apa-apa, menjadi 2 kali integralnya ini, karena integralnya juga sama bentuknya, jadi 2 integral berapa sama dengan E pangkat min X sin X min cos X. Karena kalau kita ini keluarin, kalau kita E pangkat min X-nya kita keluarin, ketemu nanti E pangkat min X per 2 sin X min cos X. Dari sini kita dapatkan bentuknya yang pertama kali, karena caranya cukup panjang juga, dapatkan Y sama dengan 4 dikalikan integral Y sama dengan E pangkat min E, jadi ketemu hasilnya Y-nya itu Y sama dengan 2E pangkat min X sin X kali cos X. Jadi ini kesimpulan akhirnya yang kita mau selesaiin gitu. Jadi ini soal UAS tahun lalu. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Langsung aja Kak Ridho. Kak Ridho. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja. Nah, terus dari sini aku mau bahas soal tahun 2013, sama ternyata kalau perkiraanku nanti soal PDE UTS itu sama kayak soal-soal tahun-tahun sebelumnya, yaitu pas 2013 atau 2015 itu, karena aku lihat 2013 sama 2014 itu soalnya sama, 2015 sama 2016 soalnya sama, terus 2017 juga sama kayak soal 2013. Ternyata ngambil soal-soal yang ada di modul, di contoh. Di sini kalau yang kalian di sini kalau kalian lihat di soal-soal tahun 2013 itu soalnya ngambil di soal modul semua. Soalnya yang pertama, di sini selesaikan sistem persamaan diferensial dengan pemisahan variabel terpisah. Ini karena variabelnya dari soal yang pertama ini kita masih bisa mereka-reka sama kayak soal yang tahun lalu yang pas UAS, itu bisa kita cari, kita ubah dulu bentuknya jadi dy per dx supaya kita mudah mengintegralkan. Kemarin udah perhatikan bahwa yang soal yang pertama 2013 itu kita perhatikan bahwa yang soal yang pertama 1 plus 2x dy per dx sama dengan 1 min x. Di sini kita ubah jadi dy per dx supaya tidak ada terjadi pemisahan gitu antara turunan sama yang bukan turunan. Terus perhatikan bahwa 1 plus 2x dy per dx sama dengan 1 min x. Ini kita dy per dx jadikan dy per dx. 1 min x itu per 1 plus 2x gitu. Lalu kita bisa jadi 1 per 1 plus 2x min x per 1 plus 2x. Nah, dari sini kita dapatkan supaya kita bisa mencarinya, kita misalkan dulu supaya di sini 1 plus 2x nanti kita memudahkan untuk kita mengintegralkan. Dengan misalkan U-nya itu sama dengan 1 plus 2x karena di sini penyebutnya 1 plus 2x, karena terus habis itu kita cari x-nya berapa dari sini, terus x-nya itu sama dengan U min 1 per 2, maka terus kita cari turunan dari U-nya, du per dx, turunan dari 1 plus 2x, turunan dari 1 itu 0, turunan dari 2x itu 2. Nah, ketemu dari sini dx-nya itu sama dengan du per 2. Terus selanjutnya langsung kita substitusiin dari kesimpulan awal. Dengan demikian kita dapatkan dy per dx kan
kesimpulan awalnya kayak gini. Lalu kita substitusiin permisalan tadi, DY per DU per 2. Terus sama dengan 1 per U, karena udah kita misalin 1 per U. Terus X-nya tadi, U-1 per 2 per U. Terus kemudian ini kita pindah, karena ini ada pecahan di pecahannya. Terus kita jadikan 2 dikalikan DY per U, karena di sini ada setengah, jadi 1/2 itu 2. Terus ini 1 per U. Terus ini kita jabarkan seperti biasa menjadi U-1 per 2U. Terus 2 kali. Terus ini kita samain penyebut. Yang ruas kanan itu samain penyebut menjadi 2U. Sehingga di sini dikalikan 2. 2 min U. Ini minus ketemu U, minus U. Minus ketemu min 1 plus 1. Terus kemudian 2 plus 1 itu sama dengan 3. Terus min U per 4U. Kenapa di sini 4U? Karena di sini 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi setengah dikalikan 2U itu dengan 4U. Nah, habis ini kita pisah supaya kita tujuan di sini kita langsung integralkan supaya nanti integral dari DY per DU itu sama dengan Y gitu. Maka integralkan terhadap U karena di sini penyebutnya itu DU. Kalau di sini DX penyebutnya itu berarti kita integralkan terhadap X. Tapi karena di sini DU berarti integralkan terhadap U. Maka akan kita dapatkan integral DY karena DU-nya itu udah habis karena integralkan terhadap U. Terus ini yang ruas kanan juga integralkan terhadap U. Integral dari DY itu Y. Terus 3/4 kita pisah integralnya. Kita pisah-pisah masing-masing nggak apa-apa. 3/4 integral dari 1/U DU. Terus min 1/4 integral DU. Nah, integral dari 1/U DU jangan lupa integral dari 1/X dx itu ln X, ln mutlak X atau ln X gitu. Tapi biasanya 3/4 ln mutlak X min ln mutlak U karena di sini U yang dipakai, terus min 1/4 U plus konstanta. Jangan lupa sampai konstantanya. Terus habis itu sampai sini nilai U-nya kalian substitusiin. Di sini kan dimisalkan U-nya itu sama dengan 1 plus 2X. Berarti masukin aja 3/4 ln 1 mutlak 1 plus 2X min setengah. Di sini U-nya kita masukin menjadi 1/4 min 1/4. Ini kan min 1/4. Nah, min 1/4 itu kan konstanta. Berarti kita satuin aja gitu sama C-nya. Jadi C1. Jadi C min 1/4 itu hasilnya C1. Jadi konstanta juga. Terus 2X/4. 2X/4 itu jadi min setengah X. Jadi hasilnya yang soal yang pertama itu Y sama dengan 3/4 ln mutlak 1 plus 2X min setengah X plus C1. Jadi sama kayak yang tugas kemarin yang maju ke depan itu jadi menghasilkan nilai yang seperti ini. Jangan lupa ln itu yang benar itu pakai mutlak. Kalau biasanya kita nggak pakai mutlak tapi hasilnya itu salah. Yang benar itu kenapa pakai mutlak? Karena ln itu sama kayak logaritma. Jadi yang di logaritmanya itu yang di dalam itu yang di logaritma itu harus positif. Harus lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini yang soal yang pertama itu menghasilkan 3/4 ln mutlak 1 plus 2X min setengah X plus C1. Dari sini ada pertanyaan belum? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Aku lanjut nomor 2. Nomor 2 ini kemarin udah juga dibahas bersama, ada yang maju gitu, tapi kayaknya masih belum paham juga. Ini sama kayak soal yang pertama. Selesaikan bersama diferensial yang berderajat 3 berikut. X kuadrat dy per dx sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3. Nah, ini kita ubah cara menjawabnya yang pertama kali itu kita ubah dy per dx-nya gitu. Di ruas kiri ini kan nggak ada, bukan cuma dy per dx, berarti kita ubah jadi dy per dx. Nah, dy per dx sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3 per xy kuadrat. Nah, di sini supaya kita nanti memudahkan untuk mengintegralkan, berarti kita yang ruas kanan pembilang sama penyebut itu kita bagi x pangkat 3. Nanti ketemu jadi 1 plus y per x pangkat 3 per y kuadrat per x kuadrat.
Nah, di sini kita misalkan aja Y per X-nya itu berapa, terus sama dengan P, maka Y sama dengan Px, sehingga dy per dx itu sama dengan P plus X dikalikan d per dx. Dari sini kita dapat substitusiin, dan demikian lalu kalian substitusiin dy per dx sama dengan 1. Ini kan kesimpulan awal. Terus karena dy per dx udah ketahuan, kenapa turunan dari y Vx itu kan kalau Vx diturunin jadi V. Namun di sini X, di sini turunan dari V. V itu kan juga mengandung V itu juga mengandung unsur X, makanya di sini dikalikan dV per dx. Ini pakai cara turunan perkalian, makanya jadi semacam kayak gitu. Turunan perkalian itu kalian kalau masih ingat, turunan dari OV itu sama dengan 2 aksen V plus OV aksen. Terus kemudian kita ganti dari habis ini substitusiin. Kalau udah di permisalan substitusiin. dy per dx itu kan menghasilkan V plus X dikalikan dV per dx sama dengan y per X itu kalian misalin tadi V, terus sama V pangkat 3, terserah mau dimisalin kayak apa, gak apa-apa, terserah. Tapi kalau di modul itu pakai V, tapi aku juga pakai V karena lebih mudah. Terus 1 plus V pangkat 3 per V kuadrat. Nah, dari sini kita kumpulin satu-satu, yang V, yang X gitu. X dikalikan dV per dx, 1 plus V pangkat 3 per V kuadrat dikurangi V, karena ini dipindah ruas. Terus ini V kuadrat dikalikan V pangkat 3 kan. Nah, V pangkat 3 dikurangi V pangkat 3 itu 0. Berarti langsung kalian tulis saja 1 per V kuadrat. X dikalikan dV per dx sama dengan 1 per V kuadrat. Terus nanti dari sini kamu kelompokin, di sini kan mengandung dV. Nah, berarti nanti kalau kita integralin nanti kan harus ada unsur dV kan di ruas kiri. Makanya di sini V kuadratnya, 1 per V kuadratnya itu kita pindah ruas kiri. Jadi ketemu V kuadrat dV per dx sama dengan 1 per X, karena X-nya pindah ruas jadi 1 per X. Nah, di sini kita integralkan terhadap ruas itu terhadap X, karena penyebutnya itu X gitu. Karena penyebutnya dx, kita integralkan terhadap X, ketemu integral V kuadrat dV sama dengan integral 1 per X dx. Nah, dari sini integral dari V kuadrat dV kayak cara biasanya, itu cara integral biasa, 1 per 2 plus 1 yaitu 1/3, terus pangkatnya juga tambah 1, V pangkat 3 sama dengan, terus jangan lupa integral dari 1 per X dx itu hasilnya ln mutlak X atau ln X, seperti kalian pahami. Kalau harus diingat ya, integral dari 1 per X dx itu hasilnya ln X gitu, ln X plus C. Nah, dari sini langsung kalian cari 1/3 V pangkat 3. V-nya itu langsung kalian substitusiin. Kita mau hasil akhir gitu. V itu kan Y per X. Y per X dikalikan dibandingkan 3. Berarti 1/3 ln X. Habis ini kita jabarin menjadi Y pangkat 3 per 3X pangkat 3. Terus sama dengan ln mutlak X plus C. Jadi hasilnya menjadi Y pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3 ln mutlak X plus C. Nah, sampai sini udah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pangkat 3-nya mau dipindah ruas, nggak apa-apa. Jadi akar 3 nanti, itu terserah. Tapi sampai sini udah jelas, udah selesai. Sama kayak yang di modul. Terus lanjut, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu sama kayak yang di modul juga. Ini kejadian khusus, masuk ke materi kejadian khusus. Selesaikan persamaan diferensial berikut dy per dx, x min y plus 2 per x plus y min 2. Kalau kalian pahami betul, di situ kejadian khusus kamu misalkan aja gitu. Misalkan x-nya itu sama dengan r plus h kecil sama dengan y, terus y-nya itu y besar plus k kecil. Terus kamu kalau ternyata turunan dari x-nya itu terhadap x, turunan y itu terhadap dy per dx, berarti turunan ternyata dy per dx-nya itu dy besar sama dy kecil gitu.
Dengan demikian PD-nya menjadi, karena hanya H sama K itu konstanta. Jadi turunan konstanta itu sama kayak turunan dari konstanta itu 0. Makanya kalau dijumlahin jadi tetap aja gitu. Nah, di sini langsung substitusiin nilai yang kita misalin tadi, dy besar per dx kecil, dx besar, terus x besar, jadi kayak gini. Terus kalian, karena kita memilih h dan k-nya itu berapa gitu, supaya nanti h min k plus 2-nya itu sama dengan 0, terus h plus k min 2-nya itu sama dengan 2, sehingga menghasilkan nanti supaya sama dengan 0. Karena dy per dx-nya itu juga harus kita menghasilkan x plus y, terus x plus y juga. Di sini h min k plus 2 0, terus ini h kecil, k kecil min 2, itu juga sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa pakai cara eliminasi, nanti ketemu nilai h-nya itu 0, terus k-nya itu sama dengan 2. Kemudian PD ini, kemudian PD yang udah kita misalin tadi, yaitu dy per dx itu sama dengan x min y per x plus y. Supaya kita mudah mengintegralkan, kita misalin aja gitu, kita bagi aja menjadi x gitu. 1 min y per x per 1 plus y per x. Nah, dari sini kita misalin. Dan juga v besar sama dengan y per x. Dengan y, terus kemudian nanti ketemu y sama dengan vx. Terus di sini turunan dari v, turunan dari y. Turunan dari y itu kan dy per dx. Turunan dari vx itu terhadap x itu v. Terus kayak perkalian tadi, uv itu sama dengan u aksen v plus uv aksen. Terus kemudian maka PD di atas menjadi, kita substitusiin aja gitu langsung. Di sini kan dy per dx berarti v plus x, dv per dx sama dengan 1 min v. Di sini kan udah dimisalin, y per x itu v, berarti 1 min v per 1 plus v gitu. Terus habis itu kalian kumpulin satu-satu, yang VV, yang DV, yang XX gitu. DV per DX sama kayak yang cara awal, DV per DX, X dikalikan DV per DX sama dengan 1, terus di sini kan 1 plus V dikalikan min V itu kan menjadi min, di sini kan 1 min V, terus di sini min V dikalikan 1 jadi min 2V, karena min V dikurangi 2V, terus kemudian min V kuadrat, karena V dikalikan min V kuadrat, 1 plus V, terus kemudian habis itu kita pindah ruas, yang ini kita pindah ruaskan, kan ini kan sama kayak minus, kalau minusnya keluarin menjadi minus V kuadrat plus 2V min 1. Nah, di sini minusnya itu kita pindah ruaskan menjadi 1 plus V, karena kita terbalik 1 plus V per V kuadrat plus 2V min 1. dv per dx sama dengan min 1 per x. Nah, x-nya kita pindah ruaskan jadi min 1 per x. Kenapa di sini minus? Karena di sini ini udah penyebutnya itu yang awalnya pembilangnya seperti ini, terus ketika dipindahkan jadi penyebut seperti ini, ternyata ada yang dibuang, yaitu minusnya gitu. Berarti minusnya dibuang ke ruas kanan. Nah, dari sini supaya kita bisa cari nilai V-nya berapa, nah habis ini kita integralin gitu. Integralin terhadap x besar. Nah, makanya ketemu nanti integral 1 plus V per V kuadrat plus 2V min 1. Nah, dari sini kalau kalian cara pakai permisalan nggak apa-apa. Cara mencari integralnya ini terserah kalian, tapi langsung kalian cari biar nggak banyak-banyak ngerjainnya, itu langsung kalian cari integral dari turunan dari V kuadrat plus 2V itu kan hasilnya 2V plus 2. Di sini sedangkan 1 plus V, berarti harus dikalikan setengah. Supaya di sini integralnya sama, turunannya sama gitu. Berarti setengah dikalikan integral. Karena di sini itu yang ininya sama, suruh sama yang didiferensialkan, berarti langsung aja hasil mutlak. Berarti jangan lupa kalau integral dari 1 per x dx itu hasilnya
Di sini integral super X dx min ln X plus C. Terus di sini karena ada setengah, setengahnya pindah ruas jadi min 2 ln X plus C. Nah, dari sini ketemu ln mutlak V kuadrat plus 2V 1 ln V kuadrat min X kuadrat. Terus karena penjumlahan ln berarti menjadi perkalian, karena logaritma itu kalau penjumlahan logaritma itu menjadi perkalian tiap-tiap yang di logaritmanya yang dilogaritmatin, sehingga ketemu nanti X kuadrat dikalikan V kuadrat plus 2V min 1. Nah, dari sini ln itu kalau kita balik ke definisi logaritma itu nanti ketemu kalau A log B sama dengan C itu berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti ini menjadi ini C-nya, terus ln-nya itu Euler. Terus di sini C-nya berarti A pangkat C, berarti A-nya itu E, terus C-nya itu tetap C, terus di sini C-nya gitu. Di sini B-nya. Berarti A pangkat C sama dengan B gitu. Makanya ketemu semacam kayak ini, terus nanti ketika udah mentok di sini, kamu substitusi nilai P-nya. V-nya itu kan Y per X gitu. X kuadrat dikalikan Y per X kuadrat ditambah 2Y per X min 1 sama dengan E pangkat konstanta. Terus ketemu nanti Y kuadrat plus 2X min X kuadrat sama dengan E pangkat C sama dengan E pangkat C itu sama kayak konstanta. E itu kan Euler itu kan punya nilai sendiri. Makanya kalau dipanggilkan konstanta itu tetap hasilnya konstanta. Itu C1. Terserah mau konstantanya berapa. Jadi C-nya ini masih belum jelas berapa gitu. Tapi makanya di integral itu ada tambahan konstanta. Terus karena kita ketemu tadi H kecilnya itu 0, terus K-nya itu 2, terus makanya ketemu X besarnya itu berapa, Y besarnya berapa gitu dari pemisalan. Nah, ini kita ganti menjadi Y-2 dikuadratin ditambah 2X dikalikan Y-2 min X kuadrat terus sama dengan C1. Nah, dari sini udah selesai. Jadi yang diminta, kalau kalian mau jabarin lagi nggak apa-apa. Jadi Y sama dengan berapa gitu. Ada caranya gitu juga. Jadi sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Emang agak susah karena metodenya juga banyak sekali, mulai dari permisalan aja gitu. Jadi kita harus paham benar kalkulus 1 sama kalkulus 2. Jadi di sini kan semacam turunan aja yang dipakai. Terus jangan lupa kalau integral dari super X dx itu hasilnya ln X. Terus ya makanya di sini jadi langsung ln. Karena di sini integral kayak super X dx, di sini dianggap kayak semacam U, ini U, terus di sini juga U gitu. Makanya jadi ln U gitu. U-nya itu V kuadrat plus 2V min 1. Kalau kalian pakai permisalan. Terus nanti ketemu kesimpulan akhirnya. Ya, terus nanti ketemu hasilnya itu Y-2 kuadrat plus 2X dikalikan Y-2 min X kuadrat sama dengan C1. Untuk bisa paham lebih lanjut, kalian bisa cek di modul lagi, dipelajari lagi modulnya, kan banyak contoh juga di modul. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu di sini kalau soal yang 2013 sama 2014 itu sama. Selesaikan persamaan tingkat 1 berikut. X dikalikan dy per dx min 3y sama dengan x min 1. Dengan diketahui hasilnya ada imbuhan, dan diketahui y sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 1 gitu. Nah, di sini kamu ubah dulu jadi dy per dx. dy per dx ubah dulu menjadi karena kedua ruas dibagi dengan X. Makanya ketemu kayak gini.
X dy per dx jadi dy per dx karena X-nya habis. Terus min 3y menjadi min 3x per y, terus sama dengan 1 min 1 per x. Nah, ini masuk dalam materi apa ya? Materi linear tingkat 1. Kalau kalian cari, nanti supaya kalian cari faktor integralnya, ini kalian harus jadikan bentuk umum. Bentuk umumnya kayak gini. Bentuk umumnya dy per dx terus plus py gitu. Makanya di sini bisa dicari faktor integralnya. Faktor integralnya itu kita fokusnya ke ini, koefisien dari y. Makanya di sini Euler pangkat integralnya supaya integral min 3 per x dx. Yang dikatain integral itu nanti kalau dikalikan dengan faktornya itu akan menghasilkan solusi gitu. Terus Euler pangkat integral min 3 per x dx. Nah, ini kayak tadi integral dari 1 per x dx itu berapa? Ln x kan? Berarti Euler pangkat min 3 ln x, terus sama halnya dengan pangkat ln 1 per x pangkat 3. Nah, dari sini itu sama kayak Euler. Euler itu kan kalau kalian belajar logaritma, di logaritma itu A pangkat log x itu hasilnya x gitu. Maka di sini pangkat ln 1 per x itu hasilnya 1 per x pangkat 3 gitu. Nah, terus habis itu karena udah faktor integralnya udah ketemu, berarti tinggal kita integralin terhadap dx terhadap x, karena di sini penyebutnya itu x, berarti diintegralin terhadap x. Nah, nanti ketemu integral dy per x pangkat 3, ini diintegralin juga. Kalau udah substitusin aja, kan di sini kan kedua ruas dikalikan dengan 1 per x pangkat 3. Nah, ketemu, kalikan aja gitu. Yang ini, ruas yang ini itu dikalikan semua 1 per x pangkat 3. Ketemu. Nah, d per dx, y per x pangkat 3. Terus kemudian kalian integralin. Terus ini karena di sini diferensialnya ini cukup ini di sini, sedangkan di sini 1. Nah, berarti langsung keputusin aja y per x pangkat 3. Terus min 1/2x kuadrat plus 1/3 x pangkat 3. Terus ini integral dari 1 per x pangkat 3 pakai cara biasa, min setengah x kuadrat. Terus integral dari 1 per x pangkat 2 pakai cara biasa, menjadi plus 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, dari sini kamu kedua ruas dikalikan x pangkat 3 supaya hilang. Nah, ketemu nanti y-nya sama dengan 1/2x plus 1/3 plus c x pangkat 3. Nah, di sini di soal itu kan ada nilai x sama y-nya gitu. X-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Makanya substitusiin supaya cari konstantanya. Nah, x sama dengan 1, berarti masukin aja. X-nya sama dengan y-nya sama dengan 0, berarti 0. Sama dengan karena 1, x-nya berarti min setengah tambah 1/3 tambah c. Terus nanti ketemu konstantanya itu c sama dengan 1/6. Karena min setengah tambah 1/3 itu hasilnya, karena setengah dikurangi 1/3 itu hasilnya 1/6. Nah, karena udah ketemu berarti nilai dari y ini kalau berarti menjadi y-nya itu sama dengan 1/6 x pangkat 3 karena c-nya itu sama dengan 1/6, terus min setengah x plus 1/3. Nah, kemudian supaya kita mengecek kebenaran hasil awalnya, yaitu 1/6 x pangkat 3 min setengah x plus 1/3, supaya kita bisa paham bener gak itu hasilnya kayak gitu. Makanya kita cek gitu. Cara ngeceknya kayak gini. Caranya itu dengan menunjukkan bahwa x dy per dx sama di soal persamaan awal, di soal tadi yang kayak gini. Kamu cek bener gak dy per dx-nya kayak dy-nya hasilnya kayak gitu, dengan ngecek ini sama kayak yang di ruas kiri itu sama kayak ruas kanan. Nah, di sini langsung cek aja y sama dengan 1/6 x pangkat 3 min setengah x plus 1/3. Kalau kamu cari turunannya, turunan dari y itu kan dy per dx. Nah, turunan dari 1/6 x pangkat 3 itu kan 3/6, jadi setengah x kuadrat dikurangi setengah x dikurangi setengah, karena turunan dari x itu 1, setengah 1 kali setengah itu setengah. Nah, lalu kamu substitusiin
substitusiin ke nilai ini. Kan dy per dx-nya udah ketemu, terus sama y-nya dy x dikalikan dy per dx min 3y, terus x dikalikan setengah x kuadrat min setengah, terus min 3, terus ini nilai y, terus nanti ketemu setengah x pangkat 3 dikurangi setengah x min setengah x pangkat 3 plus 3/2x min 1. Nah, dari sini di sini kelompokin, di sini ada setengah x pangkat 3, di sini ada setengah x pangkat 3 gitu. Nah, ketemu 0 plus 2/2 x min 1. Nah, di sini x min 1 ketemu, berarti terbukti karena yang diinginkan di soal itu x itu ruas kanannya. Maka ini terbukti gitu, sama dengan x min 1. Nah, dari sini berarti yang dicek itu benar hasil akhirnya. Berarti y sama dengan 1/6 x pangkat 3 min setengah x plus per 3 itu udah benar gitu. Dari sini paham belum? Oh ya. Jadi kita cuma tinggal membuktikan, terus tinggal kita sering latihan soal supaya kita bisa ngerjain. Nah, di sini kita lanjut soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini kalau kalian lihat di modul, nomor 5 ini kan selesaikan persamaan diferensial yang direduksi. Kalau yang kalian lihat yang direduksi itu menjadi, perhatikan bahwa, nah sama kayak yang soal tadi, jadi dy per dx gitu. Masuk ke materi reduksi. Kalau kalian cari di modulnya Pak Sugi itu tentang reduksi. Kalau kalian masuk modulnya Pak Sugi itu tentang reduksi. Nah, PD yang dapat direduksi PD-nya. Jadi bentuk umumnya dz per dx plus vz sama dengan k. Nah, jadi ubah kayak gitu nanti. Sama kayak di soal, sama kayak di modul. Perhatikan bahwa dy per dx min 4y sama dengan x pangkat 3/2. Nah, supaya di sini cuma ada x, di sini maka dikalikan dengan y dibagi dengan y per 3/2 gitu, kedua ruas. Makanya ketemu nanti 1 per y pangkat 3/2 dy per dx min 4 per y setengah sama dengan x. Nah, ini ketemu nanti kayak gini, terus kemisalin. Karena yang diinginkan itu bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu kan di sini kalau kita lihat di modulnya Pak Sugi itu kan dz per dx plus pz sama dengan Q, dengan P-nya itu fungsi, terus Q-nya juga fungsi gitu. Nah, di sini masih belum dalam bentuk umum, makanya di sini misalkan gitu. Misalkan Z-nya itu sama dengan 1 per Y pangkat 3/2, terus misalkan di sini 1 per Y pangkat setengah gitu. Y 1 per Y pangkat setengah itu kan sama kayak Y pangkat min setengah. Makanya di sini sehingga kamu cari turunannya. Kalau kita turunin jadi min setengah Y pangkat min 3/2, karena kalau turunan itu jadi dikurangi 1, min setengah dikurangi 1 min 3/2. Terus karena Y juga mengandung unsur X, maka kita jadi dy per dx. Terus dz-nya terus dengan d per dx dengan min 1 per 2Y pangkat 3/2. Terus ternyata di sini udah ketahuan gitu. Ternyata yang ini itu sama kayak min 2 dz per dx. Nah, habis ini langsung kita substitusiin 1 Y pangkat 3/2 ini kan kesimpulan awalnya. Nah, ini yang bagian ini udah ketemu hasilnya, yaitu min 2 dz per dx. Sehingga menghasilkan min 4 dikalikan 1 per Y pangkat setengah sama dengan X. Nah, dari sini kamu langsung masukin aja yang udah kalian ketahui, min 2 dz per dx, min 4 dz, karena kita misalin tadi, yang ini kita misalin sama dengan X, sehingga hasilnya dz per dx. Kalau kita bagi kedua ruas itu dengan min 2, nanti min 2-nya hilang, terus min 4z jadi dibagi min 2 hasilnya 2z, terus sama dengan min x per 2, terus nanti kamu dz per dx plus 2z x per 2. Nah,
Dari sini udah seperti kayak bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu dz per dx plus bz sama dengan q. Dari sini langsung kalian cari faktor integralnya. Faktor integralnya itu koefisien dari z gitu. Ternyata p-nya itu faktor integral gitu. Faktor integralnya itu pakai Euler. E pangkat integral dari 2 dx sama dengan e pangkat integral dari 2 dx itu kan hasilnya 2x. Berarti hasilnya e sama dengan pangkat 2x. Sehingga pada persamaan terakhir dikalikan dengan e pangkat akan menjadi kalian substitusiin dz dx plus 2z sama dengan min x per 2. Kedua ruas ini kita kalikan dengan e pangkat 2x gitu. Ketemu nanti e pangkat 2x dikalikan dz per dx plus 2z e pangkat 2x sama dengan min x per 2 e pangkat 2x. Nah, ini ternyata turunan dari z e pangkat 2x gitu. Maka menghasilkan d per dx gitu. Nah, min setengah e pangkat 2x. Nah, dari sini langsung kita integralin terhadap x karena penyebutnya itu dx. Maka integralin terhadap x. Ketemu, kalian kalau integralin udah. Di sini, oh ya, di sini kan integralin. Min setengah, ini kita integralin jadi dz, jadi ze pangkat. Jangan lupa, di sini min setengah integral xe pangkat 2x pangkat 2x. Nah, ini pakai cara parsial gitu. Yang integral UV sama dengan UV min VDU gitu. Min integral VDU. Nah, pakai cara yang kayak gitu. Nanti ketemu setengah pangkat xe pangkat 2x min setengah integral pangkat 2x dx. Terus jangan lupa punya aturan sendiri kalau Euler. Nanti ketemu ze pangkat 2x dengan min seperempat xe pangkat 2x plus seperempat dikalikan setengah pangkat. Karena hasil integralnya yang ini itu hasilnya setengah pangkat 2x plus c. Nah, di sini min seperempat xe pangkat 2x plus seperlapan pangkat 2x plus c. Nah, ketemu kemudian pangkat 2x, kedua ruas kita bagi dengan pangkat 2x supaya yang ruas kiri itu kita hasilnya yang z-nya sama dengan min seperempat plus 8 plus per pangkat 2x. C konstanta per pangkat 2x. Nah, di sini langsung kita masukin aja nilai z-nya yaitu y pangkat min setengah karena di awal tadi kita misalin y pangkat min setengahnya itu sama dengan z. Makanya ketemu 1 per 1 karena y pangkat min setengahnya itu 1 per y pangkat setengah, berarti ketemu nanti y-nya sama dengan kesimpulan awalnya itu 1 per min 4x per 8 plus c per pangkat 2x pangkat 2 gitu. Nah, dari sini udah selesai. Udah gak bisa digimanain lagi gitu. Jadi kayak sama di modul. Terus kita lanjut soal yang nomor 6. Yang nomor 6 ini juga eksak. Kalau eksak kita udah ngerti, persamaannya udah termasuk eksak. Sedangkan kalau yang persamaan tidak eksak, cara merubahnya tadi di soal kan soalnya x kuadrat plus y kuadrat plus x terus dx plus xy dy terus sama dengan 0. Nah, ini cara jawabnya dilakukan sebagai penangkap berikut. Kalian coba baca modul nanti. Aku nggak sempat ngetik tadi, nggak sempat ngetik. Ini kan kalau eksak itu kan ada M besar sama M kecil. Nah, di sini itu kan kita tentukan. Ini termasuk M, terus ini N gitu. Nah, itu kan sama kalau ketahuan eksak itu cara ngubahnya dm per de-nya. Nah, di sini kan
M-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat plus X. Nah, terus sedangkan N-nya itu sama dengan XY gitu. Nah, di sini kita turunin terhadap DM per DY. Kita turunin terhadap Y berapa M-nya? X kuadrat kita turunin terhadap Y berarti 0. Y kuadrat kita turunin terhadap Y berarti 2Y. Terus X-nya kita turunin terhadap Y itu hasilnya 0. Berarti makanya ketemu 2Y. Nah, turunan sekarang yang N itu kita turunin terhadap X. XY itu kita turunin terhadap X itu berapa hasilnya? Hasilnya Y kan? Karena turunan dari X itu 1. Jadi 1 kali Y berarti Y. Nah, karena DM per DY-nya itu tidak sama dengan DN per DX, berarti persamaannya tidak eksak. Makanya ada materi tersendiri. Terus di sini agak susah karena kita harus cari faktor integralnya dulu. Akan tetapi DM per DN ada kan persamaan tidak eksak. Cara menyelesaikan persamaan tidak eksak itu di modulnya Pak Sugit jelasin ada pakai cara A1, pakai cara A2, tergantung dari proporsi soal yang diketahui. Nanti ketemu ini di pembahasannya yang pertama DM per DY, min DN per DX, N. Ini DM per DY-nya itu kan udah ketahuan, 2Y. Terus DN per DX-nya itu udah Y, 2Y min Y. Nah, di sini cara ngeceknya, cara ngeceknya pakai pakai aturan yang A1 atau A2. Kalau kalian ngecek itu persamaan eksak menjadi pada eksak. Itu kan ada A1 cara A2 gitu. Nah, kalau A1 itu tergantung. Kalau A1 itu tinggal kalau hasilnya di sini nanti itu menghasilkan fx, berarti maksudnya ternyata variabel di situ itu menggunakan x, berarti itu pakai cara A1. Kalau di situ menghasilkan variabel y, berarti di situ menggunakan fungsi menggunakan A2 gitu. Nah, akan tetapi di sini soal yang per-6 pembahasannya DM per DY itu sama dengan 2Y. Nah, di sini kita cari faktor integralnya. Faktor integral tadi kita menggunakan Euler yaitu fx. Fx-nya di sini itu berapa? Dx per x karena di sini kalau kalian lihat di sini itu yang mau difaktor integralkan itu kan per x. Nah, integral dari per x dx itu kayak tadi ln x, makanya pangkat ln x itu hasilnya x. Jadi hasil dari faktor integralnya itu hasilnya x. Maka kedua ruas nanti kalian tinggal kalikan dengan x, nanti ketemu, nanti kalian tinggal substitusiin juga karena agak susah juga, tinggal ikut modul aja. Terus x pangkat 3 plus x kuadrat plus e kuadrat dx plus e kuadrat y dy sama dengan 0. Nah, di sini langsung disusuin di mu dx. Aku juga masih belum belajar. Nanti ketemu gitu berapa gitu. Si pakai C juga. Jadi langsung itu ya. Kalau yang nomor 6 itu aku juga kurang paham ngejelasinnya kayak gimana. Jadi tinggal ikut modul aja, aku juga belum belajar ya. Yang nomor 6. Soalnya agak susah juga, ada mu, ada si gitu. Padahal itu belum diajarin. Kalau kemarin itu masih belum, kan kemarin kan online. Terus makanya kurang paham juga gitu. Jadi cukup di 5 soal aja gitu. Jadi yang soalnya yang nomor 6 ini dikecualiin gitu juga. Soalnya juga susah gitu. Ada integral juga gitu. Integral ini terus nanti ketemu si y-nya sama sih.
Terus kalau yang ini soal-soal tahun lalu yang 2013 pembahasannya ngambil di soal modul semua sama kayak 2014. Terus yang ngebedain itu cuma 2015. Nah, ternyata kalau kalian lihat itu nomor 1 yang 2015 itu sama 2016 itu ternyata nomor 1 itu ngambil di soal modul, soal pas awal. Terus nomor 2 ini juga ngambil tadi sama kayak soal yang di modul. Satu Y dy per dx sama dengan 1 plus y kuadrat. Tinggal kalian coba cek lagi di modul gitu. Siap. Ini kan beda juga. dy per dx sama dengan fx. Nah, ini kan berarti persamaan biasa kan? Kenapa persamaan dia biasa? Karena di situ tidak mengandung parsial. Kalau parsial itu kan pakai do. Nah, kalau persamaan biasa itu pakai dy gitu. Dy per dx. Kalau yang 1a itu termasuk persamaan biasa. Terus derajatnya tingkatnya itu 1, karena di sini nggak ada penjelasan berarti maksudnya tingkat 1. Terus kalau yang B ini masuk ke persamaan diferensial karena masih menggunakan D bukan do. Terus yang C ini masih masuk persamaan diferensial, yang D juga persamaan diferensial. Terus yang E itu juga persamaan diferensial. Yang F ini masuk persamaan parsial karena menggunakan do gitu. Sedang yang G juga persamaan parsial karena menggunakan do. Dengan A kategorikan PD. Yang terus kalau order itu tingkat, kalau degree itu derajat. Kalau order itu berarti turunan. Fokusnya itu keturunan. Kalau turunan 2 kali kayak yang B, yang di B ini, ini itu termasuk turunan 2 kali. Turunan dari Y 2 kali gitu terhadap X. Makanya ordernya itu 2 kali. Ordernya 2. Terus kalau derajat, degree itu derajat. Degree itu kayak semacam kayak yang di soal yang E, ini menggunakan degree karena pangkatnya 2, derajatnya 2 gitu. Makanya di sini degree-nya itu 2. Terus kalau yang nomor 2 itu juga ngambil di modul. Kalau nggak salah di modul itu yang pas pembahasan awal. Bentar. Ini pembahasan soal yang tahun 2015 itu ngambil di halaman kedua di modul 1-5 itu merupakan PD biasa, nomor 6 dan 7 itu merupakan parsial karena mengandung do, terus 136 mengandung PD tingkat pertama, terus 257 tingkat kedua, terus contoh 4 itu PD tingkat ketiga, terus contoh 1 sampai 7 itu PD 1, terus sedangkan contoh 5 itu PD derajat 2. Nah, kalau sedangkan yang nomor 2 ini 1 Y dy per dx itu plus 1 per y plus y kuadrat itu ngambil di modul juga. Tinggal kalian pelajari modul aja. Ngambil di modul halaman kelima. Nah, yang bagian ini untuk menyelesaikan ini 1 Y per 1 plus y kuadrat sama nanti ketemu tan. Jangan lupa kalau integral dari 1 per x dx itu hasilnya 9x. Itu yang perlu kita terangi, yang perlu kita hafalin atau yang perlu kita tegasin itu kalau integral kalau udah mencakup Euler itu. Karena mereka punya aturan sendiri gitu. Terus kalau yang nomor 3 sama kayak yang tadi yang dijelasin 2013, yang bagian ini yang nomor 2, soal nomor 2 yang 2013 itu sama kayak 2015, soal yang ketiga. Nah, yang keempat itu sama kayak soal yang 4 juga. Kalau kita belajar juga
eh, atau latihan soal gitu. Udah sampai sini. Ada yang mau ditanya nggak? Halo, Karido. Halo, yang lain ada yang mau ditanya nggak? Atau memang susah? Kejang. Coba. Silakan yang ingin bertanya, boleh. Boleh, Izin boleh. juga untuk absen ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Benar. Wangil. Iya, yeah, emang susah. PDE itu emang susah juga, apalagi bapaknya gak terlalu aktif sama mahasiswanya, jadi juga susah juga. Jadi tinggal kita mandiri aja gitu. Jadi udah selesai sampai sini. Kalau nggak ada yang ditanyain, semuanya sih tinggal pelajari modul aja. Kalau modul paham, nanti pas UTS itu kita bisa ngerjain gitu. Ya udah, Karido, mau diakhiri atau enggak? Mbak Ilma mau diakhiri atau enggak? Ini beneran nggak ada yang mau nanya? Enggak tahu, Kak. Enggak ada yang mau nanya. Nah, nanti soalnya di-share kok. Ya, ditunggu 5 menit deh. Bohong. Nanti soalnya di-share kok. Terus, emang susah sih. Ada soal bilang ganda enggak, Sul? Enggak ada. Bilang ganda mah enggak ada. Emang ada UTS bilang ganda. Jadi tinggal nanti belajar bareng lah pas di kampus. Enggak ada. Wes Ridwan iki. Wah. Mal mengikuti ya udah, PDE itu emang cukup ikuti modul aja gitu Mbak, gitu yang lain ya. Karena ya nggak ada yang mau ditanya, apa mau diakhiri aja Mbak atau nunggu aja? Panas juga. Ayo pindah. Aku tunggu 5 menit ya kalau ada pertanyaan.
Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih saya ucapkan untuk pemateri Kak Samsul udah memaparkan penjelasan-penjelasan yang bisa dimengerti. Bisa dimengertikan ya, teman-teman. Bisa. Oke, acara selanjutnya penyerahan sertifikat. Bagi yang bertugas, diserahkan. Mbak, pakai HP, Mbak. Soalnya laptopnya error. Ayo. Ini penyerahan sertifikatnya buat Samsul. Berarti Samsul udah nyoba jadi tenter baru kali ini ya? Iya, Mbak. Iya, iya, Kak. Iya benar, sip. Keren, keren, keren. Recording in progress. Ntar mungkin buat teman-teman yang lain kalau misalkan tertarik buat jadi tenter atau apa, buat kedepannya nanti dipersiapkan gitu. Samsul juga mungkin ngajak-ngajak yang lain juga. Noval juga kalau tertarik dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ini udah selesai, Kak? Nah, udah ya. Oh, sorotan anjing. Oke, mungkin dokumentasi ya. Bagi teman-teman bisa on cam. Yuk on cam, teman-teman. Oke, ditunggu ya. Oke, untuk halaman pertama aku hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman